Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaat salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Dan sebaik-baik mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakannya untuk menghamba kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan terus-menerus kita perbaiki ketakwaan kita. Sebagaimana doa yang sering kita dengar atau sering kita lantunkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna ala dzikrika, tolonglah kami untuk selalu zikir, ingat padamu, wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan untuk terus menerus memperbaiki ibadah kepadamu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya takwa terus khatib sampaikan di dalam setiap kesempatan ibadah Jumat. Dan perjalanan hidup kita ini hakikatnya adalah perjalanan hidup menjaga ketakwaan, menjaga takwa, sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama pendahulu kita yang mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitangzil war ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Yang artinya al-khawfu minal jalil, yakni takwa adalah kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Yang Allah itu bisa menghentikan nikmat-nikmat kelezatan yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Alkitab, Al-Quran, kemudian pasangannya yaitu As-Sunnah atau Sunnah Nabi SAW. Kemudian ar-ridha bil qalil, yaitu qanaah terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan perjalanan panjang, mempersiapkan untuk kematian dan akhirat, perjalanan panjang yang satu hari di sisi Rabb kita adalah 1000 tahun hitungan kita. Hadirin rahimakumullah. Maka makna takwa ini memperjelas atau semakin menjadi panduan teknis kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, perjalanan hidup kita hakikatnya adalah perjalanan hidup yang Allah perintahkan untuk terus berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dinul Islam, agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalian semua berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah. Dan tali Allah yang sangat kuat, dan tali Allah yang kuat adalah, yang paling utama adalah tauhid. Kalimat tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas perkara yang lurus dan bengkok. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah membuat pengertian atau membuat makna dari al-urwatul wuthqa atau tali yang kuat adalah seseorang mengkufuri semua taghut, yaitu sesembahan yang tidak berhak disembah, tapi sebagian besar manusia menyembahnya. Wa yu'min billah, dan dia menetapkan hanya Allah lah yang paling berhak disembah. Maka sesungguhnya ini adalah makna la ilaha illallah. Kalau seorang tiap hari berusaha mengejawantahkan atau merealisasikan kalimat tauhid ini, maka dia sesungguhnya telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali Allah yang kuat. Jadi tauhid. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang menumbuhkan keyakinan, meniadakan sesembahan yang tidak berhak disembah, dan hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Karena Allah lah pencipta, Allah lah pemberi rezeki, dan Allah lah pengatur alam ini. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang menumbuhkan sifat roja, harap. Tauhid yang menumbuhkan sikap khauf, takut. Dan tauhid yang menumbuhkan sifat mahabbah, cinta. Lalu tauhid yang bagaimana? Tauhid yang menimbulkan ketundukan, kepatuhan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan tali Allah ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadisnya menyinggung masalah berpegang dengan tali yang kuat ini. Namun keadaan orang ketika berpegang teguh dengan tali ini berbeda-beda. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, riwayat Ahmad, hadis Hasan. Nabi SAW bersabda, "Latun qadana ural Islam, urwatan, fakulama ing taqadat urwatun, tasyabbathan nasu billati taliha, wa awaluhunna naqdan al-hukmu, wa akhiruhunna as-salatu." Nabi SAW bersabda, buhul, ikatan atau simbol Islam akan terputus satu demi satu pada diri seseorang. Setiap kali putus satu buhul atau simbol, maka manusia akan mulai berpegang pada tali berikutnya. Dan yang pertama kali putus adalah hukum, dan yang terakhir adalah sholat. Hadirin rahimakumullah. Simbol-simbol ini, baik hukum maupun sholat, dasar utamanya adalah tauhid, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus kualitas tauhid seorang, maka dia akan semakin kuat menjaga hak Allah, menjaga ubudiyah kepada Allah, menjaga syariat Allah, menjaga penerapan hukum Allah, baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kita mulai dari simbol terakhir, simbol sholat. Kita coba refleksikan. Apakah sholat kita sholat yang lalai? Sholat yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, yang ditafsirkan ulama. Allah mengancam orang yang sholat tapi sahun. Di dalam tafsir dikatakan sahun adalah melalaikannya, menunda-nunda waktu sholat. Sholat tidak tepat waktu, kemudian tidak khusyuk. Nah, mari kita introspeksi. Apakah kita ada pada keadaan ini? Atau semoga Allah memudahkan kita untuk memperbaiki sholat kita. Kemudian simbol sholat. Apakah ketika kita mendengar azan, bagaimana posisi kita? Apakah ada niat untuk tergerak ke masjid? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Jagalah sholat-sholat, khususnya sholat al-wusta, sholat asar. Bagaimana kita setiap waktu sholat kita fresh, kita siap, kita atur akidah kita. Kita beri hak Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita dari ujung rambut sampai ujung
kaki. Kita coba realisasikan perintah Allah untuk menjaga salat ini. Hadirin rahimakumullah. Karena salat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah pembeda antara seorang dengan kekafiran atau kesyirikan. Hadirin rahimakumullah, simbol hukum. Islam telah pernah diterapkan dan membawa keamanan, keberkahan pada negeri yang menerapkannya. Allah menjamin di dalam surat Al-A'raf dalam Al-Quran katakan, wala anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas sama. Dan jika suatu penduduk negeri amanu beriman wattaqau dan bertakwa, lafatana alaihim barakatim minas sama. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan di atas langit. Dan kita pun sudah banyak melihat bukti di sosmed betapa akhlak kaum muslimin sangat dikagumi. Namun betapa banyak yang kemudian mengabaikan Islam ini. Maka mari hadirin rahimakumullah, kita terapkan arahan Allah, syariat dari Allah pada diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita. Mari didik anak kita dengan Islam, juga keluarga kita. Perintahkan wanita kita, anak perempuan, istri untuk menjaga aurat. Kemudian maka kita jaga kejujuran, amanah. Dan diantaranya juga adalah kita biasakan tolong menolong. Inilah contoh-contoh simbol-simbol Islam yang kita diminta untuk istiqomah, berpegangan. Sebanyak mungkin kita buat simbol-simbol Islam ini. Dan sekali lagi, bahwa simbol tadi, hukum dan sholat itu adalah, dasarnya adalah urwatul wuthqa, itu tauhid. Dan Allah jelaskan urwatul wuthqa pada ayat lainnya. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang berbuat baik, maka sungguh dia berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, berserah diri pada Allah. Sami'na wa ata'na, seperti yang kita sering respon ketika imam mengajak untuk lurus. Kemudian ihsan, yaitu berbuat baik. Dan juga ihsan yang bermakna kita beribadah pada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Atau kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, maka ingat Allah adalah melihat kita. Dan jangan sampai ketika kita sudah mau melihat, membentuk simbol-simbol ketaatan, simbol-simbol istiqomah, lalu kita urai lagi. Allah ingatkan kita dalam surah An-Nahl, wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal, kemudian menjadi tercerai-berai lagi. Hadirin rahimakumullah. Ada satu contoh manusia terbaik setelah Nabi kita SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil dari seluruh pintu surga. Yang mana pintu surga itu ada 8. Di antaranya pintu surga untuk mereka yang ahli syam, mereka yang biasa puasa, sholat, sedekah, kemudian pemaaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil dari semua pintu surga. Apa artinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membuat simbol-simbol pegangan yang kuat untuk meniti ke jannah dengan amal-amal tersebut. Maka hari namakumullah, kita pun berusaha untuk seperti itu juga. Kita introspeksi. Namun juga agar bisa berpegang teguh ini kita perlu belajar. Kita perlu berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dan kita perlu jaga simbol-simbol Islam yang telah kita berbuat. Kemudian terkait kondisi yang sekarang ini, yaitu bencana sedang di Sumatera, maka komitmen kita sebagai muslim untuk terus bisa tolong menolong, berbagi kebahagiaan, berbagi harta, itu adalah salah satu simbol yang kita ada salah satu pintu surga, yaitu pintu orang bersedekah. Maka semoga kita bisa bersedekah, membantu meringankan saudara kita. Dan kita terus-menerus membuat simbol-simbol di Nurul Islam yang banyak. Agar apa? Agar teguh saat kita di dunia. Agar teguh saat sakaratul maut. Agar teguh saat berjumpa malaikat mungkar nakir. Dan agar teguh ketika di sidang Allah Subhanahu wa taala, dan agar teguh ketika melewati sirat. Aku qouli hada wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kembali khatib menegaskan termasuk simbol kebaikan untuk pegangan kita nanti ya, adalah membantu saudara kita yang lagi terkena bencana. Mari sisihkan sebagian harta kita. Saya yakin beberapa tempat di Aceh maupun Sumatera Utara tidak ada Jumat Barokah. Kita ada. Maka mari kita tumbuhkan semangat berempati. Kita sisihkan sebagian harta kita atau tenaga kita untuk mereka. Kemudian menutup khutbah ini, khatib sampaikan bahwasanya kita sekarang ini ada pada tanggal 21 Jumadil Akhir. Artinya sebentar lagi masuk Rajab, sebentar lagi Sya'ban dan Ramadan. Ada 2 bulan lebih sedikit untuk kita persiapan agar kita bisa manen amal di bulan Ramadan. Kita siapkan buat agenda, kita siapkan ilmu kita siapkan mental kita, kalau perlu puasa sunnah. Kemudian target-target yang lainnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk ke Ramadan dengan selamat dan keluar Ramadan menjadi orang terampuni. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa maghfiril muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.